Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali menyapa Anda di program Dialog Fajar. Alhamdulillah pagi hari ini juga kita bisa menghirup udara yang sejuk. Pagi hari ini bisa kembali mengucap syukur alhamdulillah diberi nikmat yang luar biasa. Apalagi kalau dalam keadaan sehat ya. Rasanya itu mau minum yang hangat, mau minum yang dingin, makan sedikit, makan di cukup porsinya itu rasanya nikmat gitu. Apapun lauknya. Terutama untuk kawan-kawan yang bisa jadi pagi hari ini dalam keadaan kurang sehat, semangat ya. Semoga juga dimampukan dan tetap istirahat, mengatur semuanya supaya semuanya kembali stabil. Melanjutkan obrolan kita beberapa waktu ini kawan, soal iman, kemudian sebab-sebab apa yang bisa memicu kita ini atau terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Kembali kita perdalam pagi hari ini, alhamdulillah ketemu lagi dengan Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi Ustadz, sehat Alhamdulillah ya? Sehat, luar biasa. Allah Akbar. Semangat. Alhamdulillah lancar semangat, tadi ya semangat. Ustadz ya. Alhamdulillah lancar. Ustadz, kita berepisode ya ngobrol ini Ustadz, soal sebab-sebab betul. menghindarkan diri dari menghilangkan nyawa orang lain ya. Betul. Karena kan memang masih menjadi fenomena yang rasanya itu kok miris sekali ya. Dulu itu nggak ada loh Ustadz. Rasanya itu gitu ya Ustadz ya. Benar. Sekarang itu hanya karena hal-hal yang sepele saja. Kadang itu di rumah terkenalnya baik-baik saja, di lingkungan pertemanan itu baik-baik saja, tapi ada hal-hal yang ternyata mengejutkan gitu. Ternyata dia bisa melakukan menghilangkan nyawa seseorang. Apalagi ya Ustadz ya, yang selain tadi imannya itu lemah, kemudian tadi minum khamr yang memabukkan. Apalagi Ustadz yang perlu kita hindari juga supaya terhindar dari hal-hal yang bisa menghilangkan nyawa seseorang. Selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah wa musholliyan ala Rasulillah Muhammad la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semua nikmat yang telah diberikan kepada kita. Mulai dari tidur, bangun kembali. Kemudian dari tidak sadar menjadi sadar ya. Terbangun di pagi hari ini dan kita bisa saling sapa meskipun hanya lewat suara saja. Salawat dan salam tersanjung kepada junjungan kita, panutan kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad SAW, serta keluarga dan para sahabat semuanya. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah ya, benar kita beberapa episode ini Mbak Ayu membahas, mengobrolkan tentang fenomena yang sangat miris ya. Yang pertama sudah kita sebut dengan lemahnya iman, yang kemudian yang kedua karena mengkonsumsi khamr ya, sedikit atau banyak bahkan menolong membantu saja mendapatkan laknat dari Allah. Dan sebetulnya soal khamr ini ya saya sangat miris Mbak Ayu ya, karena walaupun secara hukum sudah dilarang oleh pemerintah ya, resmi kan dilarang itu ya, di dalam mengkonsumsi, kemudian distribusinya juga sedemikian ketat, tetapi ya tidak tahulah ini Allah semoga memberikan kekuatan kepada kita semuanya ya. Saya yang terus berdakwah dimanapun tempat untuk mengingatkan saudara-saudara kita agar berhenti mengkonsumsi khamr dan yang semacamnya itu ya. Jangan dijadikan khamr sebagai gaya hidup. Opo sih kerene ngombe khamr iku ya. Apa bentuk botole gitu ya. Apa jenenge mereke gitu ya. Atau asalnya, wah kalau minuman impor itu kemudian keren itu ya. Tanpa terasa kita sedang merendahkan diri karena kita membanggakan bangsa lain, negara lain, produsen lain, dan kita mengabaikan
bangsa sendiri. Atau gak usah iki lokalan iki arak Jawa usah tes podo ae, berarti kita merendahkan diri malahan dengan sesuatu yang membuat badan kita, pikiran kita menjadi sakit ya. Yang berikutnya yang menyebabkan, yang mendorong orang berbuat, melakukan tindakan menghilangkan nyawa itu yang berikutnya adalah karena pergaulan, Pak Ayu. Karena pergaulan. Pergaulan itu sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW sebutkan, qala Rasulullah SAW, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalilu, rawahu Tirmidzi. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, seseorang itu mengikuti din, agama, atau tabiat, atau akhlak kawan dekatnya. Oleh karena itu, hendaknya seseorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa atau siapa yang dijadikan kawan dekatnya. Ini sangat penting pergaulan ini, Mbak Ayu. Karena ya pergaulan ini mempengaruhi luar biasa. Kata Rasulullah tadi, sampai level kebiasaan pemahaman keagamaannya seseorang itu dipengaruhi oleh pergaulannya. Minuman, balik ke yang sebelumnya, minuman keras atau khamr itu kan sudah jelas haram, itu kan ya. Tapi orang karena bergaul yang semula tidak mengkonsumsi menjadi mengkonsumsi. Ala kak mendem gak, misalnya gitu ya. Sehingga pikirannya kalau tidak mabuk itu tidak apa-apa, kan itu, tidak popo, kak mabuk itu kan ya. Dari situ pergaulan menyebabkan berubahnya nilai, berubahnya value, standar kita dalam beragama. Ya na'udzubillah min dzalik. Termasuk juga misalnya begini, Pak. Kalau misalnya kita berkumpul dengan orang-orang yang senang sepedaan, kayak gitu, Pak, ya, gowes itu ya. Maka yang kita bicarakan tentu perihal seputar sepeda. Pergi kemana dengan sepeda, kan itu. Betul. Kalau kita hobi berburu misalnya gitu ya, maka yang akan dibicarakan pasti soal seputar berburu. Off-road, berpetualang misalnya gitu ya. Pendaki gunung misalnya gitu. Nah, sama juga dengan begitu. Kalau kita bergaulnya dengan orang-orang yang pikirannya buruk, perangainya buruk, perilakunya buruk, maka akan terpengaruh itu. Termasuk misalnya dalam soal membunuh itu bukan sesuatu yang menakutkan, misalnya gitu ya. Dari mana itu? Wah, dia ada komunitas, baik komunitas dalam arti kan sudah banyak ini secara maya ya, secara game online misalnya gitu ya, secara online kan itu ya, sehingga ya mungkin pada kelompok tertentu misalnya mulai dari game-game yang memicu adrenalin katanya gitu ya. Iya, betul. Nah, tanpa sadar adrenalin yang mana yang dipicu, yang kemudian mempengaruhi alam bawah sadar kita yang mana, yang kemudian ketika kita memandang orang, memandang sesama manusia itu ya seperti lawan saja gitu. Seperti musuh yang harus dikalahkan. Sehingga tanpa kita sadari, sekali lagi nilai norma hidup kita bergeser. Lah, pergeseran norma atau nilai hidup yang kita pegangi inilah yang akan mempengaruhi perilaku kita. Nah, perilaku inilah kemudian yang menimbulkan, yang memberikan pengaruh ya terhadap segala tindakan yang kita lakukan. Misalnya kita ikut sebuah perguruan, misalnya Mbak ya, atau apalah pokoknya, atau padepokan atau sasana yang itu melatih ya katanya awalnya bela diri gitu ya. Di dalam bagiannya ternyata ada bagian yang membuat atau jurus atau apa yang membuat orang lain kalah atau kemudian mati dan seterusnya. Nah, ketika itu terus kita lakukan dan kemudian pikiran kita menjadi terbentuk, maka alam bawah sadar kita akan mempengaruhi kita kan, sehingga tindakan kita ketika kita
kontak fisik dengan orang lain, lagi marah, maka alam bawah sadar kita kemudian muncul, dan muncul itu sudah seperti sesuatu yang spontan saja. Mukul ya, memukul pada bagian yang mematikan itu Mbak ya. Kemudian meninju ya, meninju bagian yang mematikan, atau bahkan mungkin misalnya istilahnya memiting misalnya gitu ya, yang memiting juga pada bagian-bagian yang mematikan, atau ketika menendang juga begitu. Karena ilmunya, karena dibentuk, karena dibangun, karena dilatih, maka refleksnya juga akan mengarah ke bagian-bagian vital yang membuat lawan kontak fisiknya itu menjadi, atau lawan bertengkar itu menjadi fatal akibatnya. Nah, pergaulan-pergaulan ini yang mempengaruhi bagaimana kita memperlakukan orang lain. Apapun pergaulan, apapun komunitas ya, apapun komunitas yang kita pilih, kata kuncinya ingat komunitas yang kita pilih itu mempengaruhi kita. Baik komunitas offline maupun online Mbak Ayu ya. Ini di grup kita di WA atau grup kita di mana, terserah lah, banyak sekali platformnya ya. Semua yang kita ikuti itu akan memberi kontribusi terhadap terbentuknya alam bawah sadar kita. Kan game sekarang kan juga sudah canggih kan Mbak Ayu ya. Game perang, game assassin atau ninja killer misalnya gitu ya. Iya, itu tadi ya, mau melakukan pembunuhan tadi ya. Iya kan, itu kan menjadi bukan seolah kan memberi pelajaran kan itu ya. Memberi pelajaran bagaimana melakukan sebuah tindakan agar lawannya kalah kan itu. Nah, ini kan sebuah hal yang sangat membahayakan sesungguhnya. Nah, coba kalau itu dilakukan oleh anak-anak kita, kemudian di dalam alam bawah sadarnya terbangun, sejak kecil sudah tertanam, walaupun dia tidak dilatih secara fisik Mbak Ayu ya. Iya, betul. Kemudian begitu terpicu ya spontan saja gitu ya. Yang dia lakukan seperti yang ada di dalam alam bawah sadarnya itu. Pukul sebelah sini gitu ya, hantam bagian sini, tendang bagian sini gitu kan. Betul. Ini atau kemudian dia membuat rencana yang sangat jelimet ya, karena dia pernah belajar di dalam game online bagaimana melakukan perencanaan pembunuhan yang tidak mudah diketahui oleh orang gitu kan. Lah, maka dari itu sekali lagi komunitas teman dekat yang kita pilih ini yang akan mempengaruhi siapa kita dan bagaimana kita, apa yang kita lakukan. Itu sangat dipengaruhi oleh komunitas yang kita pilih. Maka tentu kalau begitu kawan-kawan sekalian, pilihlah komunitas yang baik. Ya, komunitas penggemar minuman Homer, naudzubillah min dzalik ya itu. Pasti kan mesti kasih info gini, oh gimana gini, yes, naudzubillah min dzalik. Lah laknatullah alaihi. Wis iku wis ojo dicedheki gitu kan ya. Jangan didekati. Iya, kenapa? Karena pasti akan mengubah nilai kita. Atau kemudian komunitas penggemar permainan atau assassin misalnya gitu. Waduh, pasti itu akan mempengaruhi bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak. Apapun sekarang yang serupa itu, baik secara online maupun offline, kita jauhi. Dan anak kita para orang tua, pastikan anak-anak kita tidak memainkan game yang mengandung sadisme. Betul. Karena itu sedang berproses. Nilai-nilai konsep hidupnya itu ditanam oleh permainan itu. Ustaz cuma permainan Ustaz, jangan. Anak-anak ini melihat dari melihat, kemudian dia menangkap, berpikir, dan dimasukkan ke dalam alam bawah sadarnya, dan itulah yang akan membentuk sikapnya. Sudahlah, anak-anak kalau main game ya game yang fun, yang menyenangkan, yang membuat mereka gembira, yang membuat mereka terdidik ya, makin cerdas misalnya gitu. Ojo tulinan sing ngono-ngono iku lah. Kita harus teliti, orang tua kudu open, kudu harus perhatian sama anak-anaknya, game apa yang dimainkan oleh anak-anak kita. Mereka ikut komunitas apa, itu kita pastikan komunitasnya adalah komunitas orang-orang soleh. Gitu Mbak Ayu ya. Komunitas Jamaah Dialog Fajar. Alhamdulillah itu ya. Ini diskusi Ustadz ini ngobrol poin itu ya. Iya. Kemudian diperdalam kan masih banyak sekali ya. Betul. Alhamdulillah, semoga pergaulan yang selama ini kita
kita kumpuli ini semakin banyak manfaatnya ya, tidak sampai merugikan atau mengajak kita ke hal-hal yang dilarang oleh agama. Terima kasih Ustadz Mim sudah mau berkawan dengan kami sama-sama, sama-sama ya Mbak Ayu. Alhamdulillah. Demikian Dialog Fajar pagi hari ini kawan. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.